What's up, Sil? Happy New Year semuanya, apa kabar di rumah? Gimana tahun baru ini udah ngapain aja? Sekarang udah pada makan belum? Yuk sebentar kita mau siapin hati kita. Biar kita selalu ingat di tahun baru ini, apapun yang kita hadapi, tapi kita selalu ada Tuhan. Ada Tuhan yang gak pernah ninggalin hidup kita, sekalipun sedetik pun Tuhan selalu bersama ada kita, bersama-sama kita.
biar Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, kalau kami boleh mulai lembaran yang baru lagi Tuhan. Ya. Kami udah bisa lewatin 2020 dan kami percaya kami bisa lalui itu karena kekuatan dari Engkau Tuhan, karena tuntunan Yes Engkau. Tuhan. Ya. Biar Tuhan setiap langkah yang kami ambil Tuhan di 2021 ini Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, semuanya itu Tuhan, biar Tuhan yang jadi kekuatan kami. Ya. Biar kamu selalu ingat Tuhan, kalau kami bisa ngerasain aman, damai hanya dalam Engkau aja Tuhan. Amin. Biar kami selalu bergantung sama Engkau lebih lagi Tuhan di 2021 ini Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kalau kamu mau dengerin sharing Tuhan, dengerin firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang buka hati kami Tuhan, yang buka pikiran kami Tuhan. Biar Tuhan perbaharui lagi Tuhan diri kami Tuhan. Biar itu jadi kekuatan buat kami lebih lagi Tuhan, jalani hidup kami. Ya. Terima kasih Tuhan, sama-sama percaya boleh katakan amin. Amin. What's up, Zil? Rock on. Yes, kita mau tetap antusias dalam Tuhan, apalagi kita masih ada suasana tahun baru. Amin. Dan kita percaya justru tahun 2021, tahun yang penuh kasih karunia. Tahun kita mengalami, kita bertumbuh bersama dalam kasih karunia. Dan kita akan lanjutkan pada minggu kedua di bulan Januari ini adalah kita memahami bagaimana hidup sebagai manusia yang baru. Kita tidak lagi sebagai manusia yang lama ya. Karena kita sudah percaya Yesus, kita sudah lahir baru, jadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama sudah mati dan dikuburkan ya. Kita mengalami kuasa penguburan lewat baptisan air. Dan kita selalu ingat kembali tentang kematian dan penguburan ini lewat perjamuan kudus. Setiap saat kita perjamuan kudus, kita mengingat kembali, mendeklarasikan kembali bahwa manusia lama kita sudah mati dan kubur. Dan sekarang ini yang sudah bangkit, yang sudah ada adalah manusia yang baru, ciptaan yang baru. Haleluya. Ini kebenaran yang paling esensi, yang fondasional bagi setiap kita, orang percaya sebagai anak Allah. Nah, kita akan belajar bagaimana siapakah kita sebenarnya di mata Tuhan. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau menguduskan hidup kita seluruhnya, seutuhnya. Lalu dijelaskan berikutnya apa isi dari kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, dikatakan supaya semua ini roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Nah, pada prinsipnya manusia adalah makhluk roh. Ya, kita punya roh adalah manusia sejatinya kita. Dan kemudian kita memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tinggal dalam tubuh yang kelihatan ini. Di dalam chart ini kita bisa lihat roh dalam bahasa aslinya pneuma. Itulah di mana ketika kita percaya Yesus sudah ada hidup kekal, hidup Allah, Zoe, hidup Allah itu sendiri di dalam roh kita. Dan Roh Kudus juga tinggal memimpin kita. Makanya orang yang dipimpin Roh Allah itu anak Allah. Tetapi kita juga memiliki jiwa di mana ada pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani. Kemudian yang paling luar adalah tubuh. Ya, kalau jiwa itu psike, kalau tubuh itu soma, panca indera kita. Dan semua yang kita lakukan, kita katakan lewat yang paling luar itu tubuh kita. Nah, sekarang kita mau memahami proses Tuhan di dalam keselamatan kita. Yang pertama adalah roh kita. Tuhan tahap pertama melakukan yang namanya pembenaran atau disebut justification. Ini terjadi di dalam roh kita secara instan, total, dan final. Langsung dalam proses kelahiran baru, roh kita yang sudah mati karena dosa, dan si dosa, si iblis yang menguasai roh kita yang mati ini
langsung kita jadi ciptaan baru, roh yang baru, ada hidup Allah, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di dalam Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia yang pertama kali bekerja menyelamatkan roh kita. Dan sudah nyata, sudah selesai. Dikatakan di Roma pasal 5 ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kasih karunia keselamatan ketika dianugerahkan kepada kita, respon kita cukup dengan iman. Ya, Tuhan sendiri yang menaruh iman itu dan kita mau percaya menerima kasih karunia itu, menerima keselamatan itu. Jadi di dalam roh ini sudah selesai pekerjaan Tuhan. Kita penuh damai sejahtera, Tuhan sudah memandang kita sebagai orang yang benar, orang yang kudus di mata Tuhan. Tetapi ada dua tahap berikutnya, yaitu tahap yang kedua disebut pengudusan atau penyucian atau sanctification, dan tahap yang ketiga kita akan belajar juga tentang pemuliaan atau glorification. Nah, tahap kedua yang disebut pengudusan atau penyucian atau sanctification ini suatu proses seumur hidup kita di dunia. Inilah yang kita harus pahami sebagai orang percaya, sebagai anak Allah. Bagaimana sepanjang kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak Allah, sebagai orang benarnya Tuhan, hidup kita mengalami pengudusan, penyucian di daerah jiwa kita. Ya, ini yang disebut di dalam Titus 2:12, ia di sini kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi setelah keselamatan, kasih karunia bekerja selanjutnya mendidik, melatih, memampukan kita untuk kita meninggalkan manusia lama kita. Ingat, manusia lama sudah mati dan dikubur. Tetapi suatu kebiasaan manusia lama itu yang harus kita perbarui terus. Ya, jadi kita harus sadar betul dan meninggalkan manusia lama yang sudah mati dan dikubur. Dan mengingat kembali dalam pikiran dan hati kita ini sudah manusia baru. Nah, proses ini terjadi seumur hidup kita. Semakin kita benar-benar punya kebenaran yang memerdekakan, punya rema pencerahan dan punya sungguh-sungguh penghayatan dan pengalaman iman dalam hal ini, maka kita memiliki suatu respon otomatis dan kita berkemenangan senantiasa, saudara. Ya, di dalam Roma 12 yang kedua, proses ini disebut apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi perubahan kita semakin dewasa serupa Kristus ini dilakukan oleh pembaharuan pikiran dan transformasi hati. Ini di daerah jiwa kita. Jiwa kita dipulihkan dari segala masa lalu kita, dari segala pola dosa, background, latar belakang keluarga kita. Dan sekarang kita udah pulih sembuh dan pikiran Kristus kita kenakan. Ini disebut pengudusan senantiasa sepanjang umur hidup kita, saudara. Dan kemudian yang ketiga terjadi di dalam wilayah tubuh yang disebut pemuliaan atau glorification. Titus 2 lanjut di ayat ke-13 dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi setelah keselamatan itu pembenaran, justification, lalu pengudusan, penyucian atau sanctification, proses seumur hidup. Kemudian yang terakhir adalah pemuliaan, glorification. Ini pun instan, total dan final. Tubuh kita, dunia ini, lahiriah, manusia lahiriah ini seketika diberikan tubuh yang baru, tubuh rohani. Di 1 Korintus 15 ayat ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Inilah pemuliaan dengan tubuh baru, tubuh roh.
Ya, tubuh rohani saudaraku. Nah, sekarang kita mau fokus konsentrasi di bagian yang tadi proses, yaitu sanctification. Inilah perjalanan iman kita sepanjang kita ada di dunia ini. Ya dikatakan di dalam saudara bisa lihat gambar ilustrasi ini seperti pipa ya. Roh, jiwa dan tubuh saya ibaratkan seperti pipa. Sumbernya adalah roh kita. Kita manusia baru, kita orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, kita sudah punya hidup kekal, hidup Allah, kita sudah punya Roh Kudus, sudah sempurna roh kita. Tetapi roh ini yang punya hidup Allah ini ingin mengalirkan keluar kepada jiwa dan akhirnya kepada tubuh kita bisa terlihat kepada orang di luar sana. Ya saudara, kepada dunia ini. Inilah perbuatan dari roh kita mengalir ke jiwa dan ke tubuh. Nah saudara, kita punya roh sudah selesai. Saya sudah orang benar. Sekarang dengan kuasa Allah, hidup Allah yang dahsyat ini, kita mau mengalirkan lewat pintu jiwa. Nah jiwa ini ada katup atau seperti keran saudara. Saudara memutuskan menutup atau membuka, itu keputusannya di jiwa saudara. Kalau saudara sadar betapa hebatnya roh saudara di dalam Kristus dan saudara mau menjadi orang yang dipimpin roh, maka jiwa saudara memutuskan membuka keran itu, membuka katup itu dan hidup Allah mengalir keluar. Kuasa yang ada dalam Yesus, yang ada dalam Roh Kudus yang sama sudah ada dalam diri saudara, sudah Anda miliki dan sekarang saudara tinggal mengalirkan kuasa Allah yang dahsyat itu keluar saudaraku. Tetapi kalau saudara tertipu, saudara merasa tertuduh, saudara merasa nggak layak, saudara merasa minder, maka saudara tutup keran itu, katup itu. Sehingga hidup Allah yang dahsyat itu tidak bisa mengalir keluar. Karena Allah memberi kita kehendak bebas saudara. Nah tinggal kita memutuskan apakah kita mau jadi manusia bodoh yang ditipu atau kita mau jadi manusia merdeka yang mau mengalirkan hidup Allah itu. Nah ini yang disebut pembaruan pikiran. Oleh sebab itu semakin saudara membangun dengan kompak saudara, koram deo, ibadah sejati. Saudara mempersembahkan seluruh aspek hidup saudara. Saudara selalu connect sama Tuhan. Maka roh saudara yang aktif, roh saudara yang berkuasa dan saudara bisa benar-benar mengalami kasih karunia, mengalami kuasa Tuhan dan itu membuat saudara pembaharuan pikiran yang salah jadi pikiran Kristus. Saudara baca firman, firman itu kebenaran yang memerdekakan sehingga saudara tidak penuh tipu daya, penuh dengan kebenaran. Maka pembaharuan pikiran itu menjadi kunci kemenangan kita saudara. Oleh sebab itu semakin saudara aktif merenungkan firman, semakin aktif berdoa menyembah, semakin aktif menyadari Tuhan yang dahsyat tinggal di dalam roh saudara. Itu disebut koram deo, hidup di hadirat Tuhan, hidup menghayati Tuhan tinggal di dalam saya. Saudara akan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar di dalam Filemon pasal 1 ke 6 versi Amplified saya bacakan. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good things which is ours in Christ. Filemon 1 ke 6 dikatakan saya berdoa supaya ketika kamu mau membagikan imanmu, mau mengalirkan imanmu, mau mengalirkan hidup Allah ini, kamu akan menjadi efektif dan berdampak dahsyat. Dengan cara apa? Bila engkau memahami dengan akurat, dengan tepat, dengan benar apa yang kau miliki di dalam Kristus. Apa yang kau punyai di dalam rohmu. Saudaraku, banyak orang percaya, orang benar yang tidak menyadari betapa hebatnya dia di dalam Kristus. Betapa hebatnya yang dia miliki di dalam rohnya. Roh Kudus, roh yang mengatasi dan mengalahkan dunia ini sudah tinggal di dalam roh saudara. Apa yang membuat saudara takut? Apa yang bisa membuat saudara khawatir? Tidak ada saudara. Oleh sebab itu kalau kita paham dan kita alami ini kebenaran, maka dengan efektif, dengan powerful, hidup Allah itu mengalir keluar saudara. Katup atau kerannya dibuka selebar-lebarnya saudara. Dan saudara bisa mendoakan orang sakit dan kuasa kesembuhan yang sama. Waktu Yesus mendoakan orang sakit sembuh terjadi juga dalam diri saudara.
Kuasa apapun yang pernah Yesus lakukan, kuasa yang sama sudah tinggal di dalam saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang dipakai Tuhan dahsyat. Dan bahkan bukan cuma sendirian, bersama tubuh Kristus, saudara akan melayani dunia ini. Tidak ada yang mustahil saudara bagi kita orang benar. Tetapi kalau kita memahami saudara. Nah masalahnya saudara, banyak orang sudah diselamatkan tapi nggak tahu betapa hebatnya dampak keselamatan apa yang dia dapatkan dari keselamatan itu sendiri. Yaitu roh saudara yang sempurna ini saudara. Oleh sebab itu kita mau belajar di sini di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Saudara, inilah manusia lama kita. Dulu kita waktu belum percaya Tuhan, kita orang yang tidak mengenal Allah bukan? Kita punya pikiran sia-sia bukan? Makanya pikiran kita gelap. Bahkan dikatakan pengertiannya kita gelap. Apa bedanya sih pengetahuan dan pengertian? Kalau tahu itu, misalnya saudara dikasih tahu, ini misalnya kue ini enak. Tahu enak, tapi saudara belum mengerti kalau saudara nggak makan ini kue sampai benar-benar saudara rasakan sendiri enak saudara. Jadi pengetahuanmu itu kau tinggal pakai, kau tinggal makan ini makanan ini sampai saudara wah rasakan dan ini benar-benar enak. Jadi pengertianmu pun sama dengan pengetahuanmu, saudara alami sendiri. Bahkan kalau ini kue yang sehat menjadi vitamin buat tubuh saudara. Dan dampaknya tubuhmu sehat. Saudara alami betul dampak dari makanan yang sehat itu saudara. Nah oleh sebab itu kita bukan saja pikiran kita yang sia-sia diubah jadi pikiran benar. Pengertian kita yang gelap menjadi terang dibukakan Tuhan. Ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama putus hubungan dengan Allah ya. Kita tidak ada hubungan dengan Allah. Dikatakan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi manusia lama kita, pikiran kita ini atau jiwa kita dikatakan bodoh, tidak tahu kebenaran, ditipu, kemudian hati kita degil bahkan bebal. Saudara, hati yang keras, bebal, degil inilah kehidupan lama kita ya. Perasaan kita tumpul, kita tidak ada kasih Tuhan dan dikuasai hawa nafsu. Tetapi itu manusia lama saudara. Nah dikatakan yang berikutnya di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mendengarkan manusia lama. Jadi sekali lagi sudah ditanggalkan, sudah dikubur manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Jadi sekarang kita ini manusia baru dikatakan dibaharui dalam roh dan pikiran. Sekali lagi dikatakan roh. Roh ini sudah instan, total, final. Ya sudah kita pelajari tadi. Roh kita sudah final. Tapi pikiran ini proses terus menerus. Jadi dibaharui dalam roh yang sudah final. Dan proses terus pembaharuan pikiran terus menerus sebagai manusia baru. Karena engkau sudah menerima kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kamu orang benar, orang kudus yang sebenarnya, sesungguhnya, yang sejatinya saudara. Dan ini kebenaran manusia baru saudara. Oleh sebab itu kita mau belajar di sini. Dulu waktu kita jadi manusia lama, posisi roh jiwa tubuh kita bagaimana? Kita ini rohnya mati saudara. Di mana iblis yang menguasai roh kita dan akhirnya iblis itu adalah si dosa, sang dosa. Si dosa ini jadi tuan majikan kita yang menguasai hidup kita dari roh kita seperti pabrik dosa. Produksi dari hidup kita tinggal perbuatan-perbuatan dosa. Ya, dan jiwa kita pikirannya gelap, sia-sia, perasaan kita tumpul katanya. Kehendak kita hanya dikuasai nafsu mau buat dosa. Hati nurani kita kotor, tumpul saudara. Jadi jiwa kita rusak, tidak berdaya untuk menolak dosa.
Kita tinggal lakukan dosa-dosa dan outputnya adalah tubuh kita. Daging kita ini, ya perkataan dan perbuatan kita hanya dosa dan dosa. Tetapi sekali lagi, waktu kita lahir baru, waktu kita percaya Yesus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang mati langsung jadi roh baru. Ciptaan baru, lahir baru, manusia baru, rohmu dahsyat sekarang ya saudara. Nah kemudian prosesnya apa? Kita akan proses di dalam jiwa yang disebut tadi penyucian jiwa, pengudusan jiwa. Inilah proses di mana pikiran kita yang gelap dibukakan oleh firman Tuhan. Kita baca firman, renungkan firman yang di gereja kita disebut 4M. Kita terus baca firman, menyukai firman, dan kebenaran itu memerdekakan. Pikiran kita jadi pikiran Kristus, hati kita yang luka, hati kita yang diikat, dikuasai dosa, dipulihkan, dibebaskan dari dosa. Jadi jiwa kita diperbaharui, dikuduskan terus menerus seumur hidup kita saudara. Dan akhirnya saudara, tubuh kita mengeluarkan buah-buah, yaitu buah roh. Kehidupan Allah yang dahsyat itu mengalir di jiwa, keluar kepada tubuh buah roh. Perkataan dan perbuatanmu memuliakan Tuhan. Ya, yang disebut buah-buah roh itu keluar dari kehidupanmu. Dan orang bisa melihat Kristus nyata lewat kehidupanmu sehari-hari saudara. Ini proses yang kita harus lewati dan alami. Bukan sekadar sendirian saudara. Kalau sendirian kau bisa gampang ditipu, jatuh lagi. Tapi kau saling menguatkan bersama tubuh Kristus. Bersama komunitas sepakat saudara. Makanya yang dibangun adalah saudara pembaruan pikiran senantiasa. Gaya hidup pikiranmu selalu benar. Engkau selalu ingat akan Tuhan atau koram deo. Engkau lebih ingat akan Tuhan daripada ingat keinginan dunia. Ingat keinginan dosa. Kamu ingat selalu sadar akan Tuhan. Maunya Tuhan apa? Tuhan inginkan apa dalam hidup saya? Saya mau peka dengar suara Tuhan. Dan ini sebutnya latihan ya. Pertama kali yang disebut respon reaktif. Ketika engkau jatuh, engkau sadar salah, engkau bertobat, engkau bangkit. Itu reaksi saudara. Kemudian saudara aktif, saudara latih dirimu saudara. Baca firman, menyembah koram deo bersama kompak saudara. Lama-lama setiap hari dilakukan, akhirnya senantiasa connect sama Tuhan. Otomatis bukan cuma 1 jam berdoa, tetapi sepanjang hari saudara connect sama Tuhan. Lagi sibuk, lagi ngapain pun, mau lagi naik motor, mau lagi kuliah, mau lagi ada di rumah cuci piring, mau lagi main, mau lagi apapun. Suara Tuhan senantiasa bisa berbicara kepada saudara. Saudara peka dengar suara Tuhan, saudara selalu terkonek sama Tuhan. Itu yang disebut respon otomatis. Apa yang kita harus sadari? Hal yang paling mendasar sekali lagi. Manusia lamamu yang dulu terikat dosa, yang penuh dengan luka batin, yang penuh dengan banyak hawa nafsu itu. Sudah mati, sudah dikubur. Saya ini bukan manusia lama lagi. Saya ini sudah bangkit manusia yang baru. Jadi kesadaran bahwa engkau yang lama sudah tidak ada lagi. Jadi kalau engkau lagi digoda, ditipu, dicobai gaya lama, hidup lamamu, engkau tinggal langsung otomatis tolak. Aku bukan lagi hidup yang lama. Aku bukan lagi budi yang lama. Budi yang lama sudah mati dan kubur. Budi yang baru dipimpin roh Allah. Saudara ketika connect sama Allah, engkau tidak gampang hanyut lagi dengan tipuan. Dan saudara langsung perangi tipu daya itu saudara. Ini proses seumur hidup sampai saudara berespon otomatis. Artinya kemenanganmu akan tetap, berbuah tetap. Ya, buah-buah roh itu sudah otomatis mengalir dalam hidup saudara. Ini yang disebut kedewasaan di dalam Kristus saudara. Oleh sebab itu kita harus sadar betapa hebatnya sebagai anak Allah. Oleh sebab itu manusia baru kita di dalam 1 Yohanes 3:9 versi firman Allah yang hidup. Mari saudara di rumah pun kita akan baca bersama-sama. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Maka ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa. Karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Dan ia telah dilahirkan kembali.
Saudara, kita yang sudah lahir baru, lahir kembali, kita yang sudah ada dalam keluarga Allah, kita sudah dimasukkan dalam tubuh Kristus, kita punya satu bukti buah kita tidak lagi membiasakan diri berbuat dosa. Jadi kalau orang yang lahir baru, bukti otentik, bukti sejatinya, gak kepengen hidup dalam dosa lagi. Gak mau lagi terikat jatuh dalam dosa lagi. Itu keinginan yang pasti ada dalam setiap orang lahir baru. Jadi kalau saudara sampai jatuh dalam dosa, posisi saudara sedang ketipu. Karena kalau saudara sedang dalam pikiran yang benar, gak ada niatan sama sekali sengaja berbuat dosa. Itu langsung bukti nyata. Hidup Allah dalam diri saudara memampukan saudara untuk melakukan itu. Dikatakan kita punya kemampuan untuk mengalahkan dosa. Kita punya kemampuan untuk mematahkan tipu daya dosa, saudaraku. Makanya sekali lagi saudara, kalau engkau hidup dalam tubuh Kristus, engkau bukan saja melatih respon otomatismu sendirian, tapi bersama tubuh, bersama komunitas sepakat, saling terbuka. Kau gampang tergoda dalam hal apa saja. Engkau akui kalau kamu gampang kepleset dalam isu apa saja dalam kehidupanmu. Terbuka total saudara. Dan saudara pelajari apakah ada luka-luka atau pola dosa dari masa lalu yang belum beres. Minta kompakmu, minta bapak rohani atau pemuridmu mendoakan saudara sampai saudara pulih, sembuh saudara. Dan ketika saudara sudah pulih sembuh, kau jaga terus, kau latih terus respon otomatis bersama kompakmu. Saling bertanya, saling mengaku, saling apa adanya, saling menjaga. Dan saudara akan punya suatu kebiasaan baru yang berkemenangan sebagai manusia baru saudara. Tetapi bila satu hari, satu kali engkau jatuh kembali, apa yang akan terjadi dan bagaimana solusinya saudara. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dikatakan kalau engkau jatuh dalam dosa atau dalam pelajaran kita hari ini adalah kita ketipu lagi dengan si dosa. Si dosa sudah tidak ada di dalam, si dosa ada di luar. Makanya kita ditipu dari luar. Diingat kembali manusia lama kita dan kita kalau tidak berjaga-jaga kita kena tipuannya, ya akhirnya kita jatuh. Dikatakan datanglah bersama komunitas sepakatmu, hendaklah engkau saling mengaku dosa. Jadi saudara jangan tertuduh dan down, saudara jangan tertuduh dan maka menjauhkan diri dari komunitas saudara. Itu yang membuat saudara diseret lebih jauh lagi. Iblis membuat engkau tidak lagi dapat solusi dari Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Akhirnya kau diseret-seret, bahkan banyak orang terikat lagi dengan dosa lama. Bahkan saudara kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan saudara seiman. Bahkan saudara diseret sampai titik terakhir murtad atau meninggalkan iman saudara kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kena tipu daya mematikan itu saudara. Langsung datang kepada komunitasmu, khususnya komunitas sepakat yang sudah memiliki rasa aman, saling percaya, terbuka total satu kepada yang lain. Saudara berani akui dan saudara dikatakan saling mendoakan. Minta didoakan, minta dipulihkan, dilayani dan saudara dikatakan akan sembuh. Nah apa bedanya diampuni dengan disembuhkan? Diampuni sudah jelas, saudara sebagai anak Tuhan, orang benar, orang kudus, sudah diampuni dari dosa yang lama, dosa yang sekarang, bahkan dosa sampai akhir hidup saudara. Tuhan sudah sekali mati di kayu salib. Tuhan tidak perlu berkali-kali naik ke kayu salib buat dosa-dosa berikutnya saudara. Dosamu sepanjang hidupmu sampai nanti akhir hayatmu sudah diampuni final di Kalvari saudara. Itu tidak membuat saudara jadi sembarangan berbuat dosa. Karena roh di dalam diri saudara tidak akan memberikan damai sejahtera kalau saudara jatuh dosa. Tapi membuat saudara bertobat. Itulah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus membangkitkan saudara, menegur saudara supaya saudara bangkit, bertobat kembali saudara. Jadi sekali lagi anak Tuhan akan tidak sembarangan mau berbuat dosa. Itu karakter anak Tuhan yang sejati.
Tapi sekali lagi bila saudara kena tipu, ya tertipu, saudara langsung dinasehati, saudara ditegur, diingat oleh kompak saudara. Itulah gunanya kompak. Kita berani mengaku dan disembuhkan. Disembuhkan artinya apa? Bukan cuma diampuni karena sudah jelas diampuni, tetapi disembuhkan artinya dilepaskan dari ikatan dosa. Orang yang belum sembuh jatuh lagi saudara. Tetapi orang yang sembuh dia bebas dari keterikatan akan belenggu dosa. Ini yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah kita. Saling menyembuhkan. Amin. Oleh sebab itu janganlah engkau hidup independen. Engkau cari komunitas sepakatmu. Engkau minta Bapak rohani pemuridmu menolong engkau menemukan kompakmu. Dan di dalam kompak mari bangun hubungan. Semakin terbuka apa adanya, semakin punya rasa aman percaya, semakin totalitas transparan, semakin otentik penuh integritas apa adanya. Maka kita boleh tidak ada kegelapan di dalam hubungan kita. Terang Tuhan bercahaya menyinari komunitas kita dan kita saling menyembuhkan di dalam Tuhan. Amin. Dikatakan ayat terakhir Ibrani 10 ayat 18-19. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sekali lagi saudaraku, jangan pernah jatuh dalam tipu daya dosa dan tertuduh, terdakwa kembali. Itu maunya iblis menipumu dan mendakwamu, menuduhmu. Tuhan tidak pernah melakukan itu lagi. Tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat pertama. Tuhan gak pernah menghukum saudara. Tuhan tidak pernah menghakimi saudara. Kalau engkau sebagai bapak, engkau punya anak yang nakal kepadamu. Bapak yang baik ingin anaknya taat. Tapi suatu kali anaknya nakal dan melawan orang tua. Bapak yang baik tidak ingin membuang anaknya dan mengusir anaknya. Bapak yang baik justru ingin anaknya balik, bertobat dan dekat kembali dengan Bapak. Bapak tidak pernah menolak anaknya. Bapak rindu anaknya bertobat kembali. Karena kalau anaknya hidup di dalam kenakalan, yang jadi korban adalah dirinya sendiri. Dan orang-orang yang dirusak dari kehidupannya akan juga jadi korban. Bapak yang penuh kasih, sekali lagi, tidak pernah menghukum, membuang anaknya. Tapi Bapa ingin memulihkan anaknya. Sekali lagi Bapa di sorga memandang engkau sebagai anak Allah yang berharga. Tidak ada niat Bapa menolak dan membuang engkau, menuduh dan mendakwa engkau. Bapa ingin ayo nak bertobat kembali. Ketika anak yang hilang, dia sudah begitu bejat, memberontak melawan bapaknya, membuat malu nama bapaknya. Tapi bapaknya selalu menunggu anaknya kembali segera, bertobat cepat. Dan dia menunggu kita kembali. Dikatakan saudara, mari datang kepada tempat kudus Allah dengan penuh keberanian. Segera kau bangkit dan datang kembali kepada Tuhan. Bersama kompakmu, bertobat bersama-sama. Engkau diberikan kasih karunia untuk hidup berkemenangan kembali. Kalau engkau jatuh dalam dosa, segera bereskan secepat mungkin. Hidupmu akan dipulihkan. Dan bereskan juga dengan orang-orang yang kena jadi korban dari perbuatan dosamu. Supaya orang-orang yang dirusak lewat perbuatan hidupmu itu dipulihkan juga. Bukan saja engkau yang diberkati. Kau orang-orang yang rusak ini diberkati lewat pertobatanmu. Mari hari ini saudara, tidak ada alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk hidup sendirian dan menghilang dari Tuhan. Ini waktunya. Di masa-masa yang sulit ini kita mempererat komunitas sepakat kita. Kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Datanglah dengan keberanian, dengan penuh kerinduan ke tempat kudusnya Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Yes, terima kasih. Kami rindu selalu bersamamu Tuhan. Yes Lord. Hampiri dia saudara. Thank you God. Thank you Jesus. Mari saudara, naikkan penyembahan ini dari hatimu yang paling dalam. Rindu selalu bersamamu.
tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab Ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari katakan, rindu selalu bersama-Mu ya Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu. Amin. Kami mau selalu tinggal di dalam-Mu, Tuhan, sebab Ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Kami tidak mau jauh dari ya Tuhan. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, kami mau menikmati Tuhan. Oh, hanya Engkau yang memuaskan hati, hanya Engkau yang bisa menerimaku apa adanya Tuhan. Engkau yang melayakkan aku, Engkau yang menebusku, Engkau yang menyucikanku, Engkau yang membenarku Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Damai sejahtera-Mu mengalir di hati kami, memenuhi kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, di hadirat-Mu Tuhan, kami menyadari betapalah kami ini orang yang sudah benar di mata Tuhan, orang yang sudah kudus di mata Tuhan. Kami anak Allah yang berharga dan mulia. Kalau iblis menipu kami sebagai orang yang tidak layak, orang yang berdosa, kami dituduh, didakwa. Saat ini kami bangkit melawan, menolak tipu daya dosa itu di dalam nama Yesus. Manusia lama kami sudah mati dan dikuburkan. Saya adalah manusia baru yang bangkit bersama Kristus.
Saya punya roh yang berkemenangan. Saya punya Roh Kudus. Amin. Saya punya roh Allah yang dahsyat yang mengalahkan dunia. Saya punya hidup Allah, hidup kekal. Dan saya sudah menerima pengampunan yang penuh. Yes. Saya tidak didakwa, tidak dituduh lagi. Ya. Saya tidak dihakimi dan tidak dihukum lagi. Saya tidak mau ditipu lagi. Oleh sebab itu kalau ada bentuk-bentuk tipu daya, cobaan, godaan itu saya tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Saya mau selalu connect, dengar-dengaran suara Tuhan. Yes. Dan saya mau membuka pikiran saya, perasaan saya untuk mengalirkan hidup Allah. Pikiran Kristus, perasaan Kristus yang penuh kasih, pikiran yang penuh kebenaran mengalir memenuhi jiwa saya, mengalir kepada perkataan saya dan perbuatan saya, memuliakan Tuhan. Saya buka jiwa saya, Roh Kudus bebas bekerja dalam diri saya, mengalir dari dalam diri saya. Saya mau senantiasa belajar bersekutu, dengar-dengaran suara Tuhan, ibadah yang sejati, koram deo, menghayati Tuhan, connect sama Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, peka sama Tuhan, hidup penuh syukur, hidup penuh berserah. Pimpin saya senantiasa Tuhan. Semakin saya menikmati Tuhan, saya tidak tertarik lagi menikmati dunia dan kepalsuannya. Saya tidak menikmati semua tawaran kesenangan dunia yang sia-sia Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan dan menikmati Tuhan. Itu sudah yang paling memuaskan hati dan jiwa saya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa pandemi kami gak mau beralih kepada hal-hal yang merusak, kepada hal-hal yang sia-sia. Kami mau menggunakan waktu kami untuk dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Karena kami manusia baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah proses penyucian, pengudusan sepanjang hidup kami di dunia. Jiwa kami boleh diperbaharui, di mana pikiran yang benar dan perasaan Kristus yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat dari Bapa yang mengasihi engkau sebagai anaknya, dan kasih Yesus Kristus yang melimpah dari hatimu mengalir keluar kepada keluargamu dan kepada teman-temanmu dan kepada dunia ini. Dan kuasa Roh Kudus menyertai, mendampingimu dan meneguhkan kehidupanmu dan kesaksianmu dengan tanda ajaib dan mujizat yang menyertai saksi-saksi Tuhan. Hiduplah jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Happy Sunday. God bless you all.